Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Baik teman-teman, di video kali ini adalah lanjutan dari video sebelumnya. Kalau sebelumnya kita membahas tentang anak tu, sekarang kita membahas tentang al-atfu. Definisi ataf secara bahasa memiliki arti arju'u ila syai'i ba'dal insiraf minhu. Ya. Kembali kepada sesuatu hal setelah sebelumnya sempat berpaling dari hal tersebut. Nah. Atau bisa juga al-arju'u ila al-amali ba'dal insiraf minhu. Kembali melakukan suatu aktivitas setelah berpindah sejenak dari aktivitas tersebut. Nah, sedangkan secara istilah, ataf itu yaitu dibagi menjadi dua. Yang pertama ataf bayan dan yang kedua ataf nasak. Yang pertama kita membahas ataf bayan. Ataf bayan itu dia menerangkan sesuatu tanpa menggunakan penghubung. Bedanya dengan pembahasan sebelumnya, dia tidak berkaitan dengan sifat, tetapi dia berkaitan dengan zat orang. Bisa berkaitan dengan posisi atau jabatan seseorang. Nah, contohnya ja'a amirul mu'minina Abadullahi. Nah, Amirul Mukminin Abdullah telah datang. Nah, itu contohnya. Nah, jadi ataf bayan ini kalau cara membuatnya dia tidak menggunakan adawat-adawat ataf. Nah, kemudian macam ataf yang kedua yaitu ataf nasak. Nah, ataf nasak ini di dalam bahasa Indonesia inilah yang kita sering kenal dengan istilah konjungsi atau kata hubung. Kita mengenal kata-kata dan, kata-kata kemudian, kata-kata lalu, kemudian kata-kata tetapi, atau akan tetapi, hingga, dan lain-lain seterusnya. Nah, di dalam bahasa Arab terdapat 10 huruf. Ya. Wow, artinya dan, fa, kemudian summa, kemudian au, atau am, atau imma, ada kalanya bal, tetapi la, tidak, lakin, tidak, hatta, lakin, tetapi, hatta, sehingga. Nah, sebagai contoh kita menggunakan waw. Ja'a Muhammadun wa Aliun. Muhammad dan Ali telah datang. Nah, rukun ataf itu ada 3. Yang pertama al-ma'tufu, ya, kalimat yang dihubungkan. Kemudian al-atfu atau al-atifu, penghubung atau huruf ataf yang kita sebutkan tadi, salah satunya. Kemudian al-ma'tufu alaihi, yang diatafkan kepadanya. Nah, ja'a Muhammadun wa Aliun. Muhammadun itu adalah ma'tuf alaih. Kemudian waw itu ataf. Kemudian Aliun itu ma'tuf. Nah, perincian dari huruf ataf. Waw itu maknanya mutlak jamak. Artinya, dia menyatakan sesuatu itu terjadinya secara bersamaan atau berlakunya secara bersamaan. Contohnya ja'a Muhammadun wa Aliun. Muhammad dan Ali datang. Nah, kemudian fa untuk takkib, untuk tertib dan takkib. Nah, dia datangnya orang pertama dan orang kedua, tetapi jarak selang waktunya itu tidak begitu lama. Dia memakai fa. Kemudian summa, sama tetapi selang waktunya. Kalau fa tadi selang waktunya itu dekat. Nah, kalau selang waktu dari summa ini agak terbilang jauh. Nah, kemudian au.
Au itu maknanya litakhyir, untuk menyatakan pilihan atau opsi. Nah, contohnya ikhtaril kitaba awil qalama. Pilihlah antara buku atau pena. Nah, kemudian am ini sama dengan au, takhyir. Bedanya, kalau au itu memilih sesuatu yang sudah pasti, kalau am ini masih dalam keraguan atau masih dalam rangka rencana atau wacana, dia memakai am. Contohnya, hal satashtaril kitaba amil qalama. Nah, dia itu masih dalam pertanyaan, apakah kau akan membeli buku atau pena? Kemudian imma. Imma itu untuk memperinci. Contohnya, ja'a rajulun imma zaidun wa imma bakun. Laki-laki datang, ada kalanya yang datang itu si laki-laki atau si Bakar atau si Umar. Ada kalanya imma. Nah, kemudian bal. Bal itu gunanya untuk idhab. Idhab itu maknanya menyatakan kebalikan dari suatu hal. Nah, idhab ini dibagi menjadi dua. Ada kalanya idhab ibtali dan ada kalanya idhab intiqadi. Berbedanya, idhab ibtali itu dia mencabut kembali status atau maksud dari kalimat sebelumnya. Contohnya, ra'aitu insanan bal hayawanan. Nah, aku melihat manusia tetapi hewan. Nah, bal di sini, kalau bal idhab ibtali itu maknanya di dalam bahasa Indonesia tetapi. Tetapi ja'a zaidun bal aliyun, maknanya itu idhab intiqali. Maknanya dia memindahkan suatu maksud, berpindah dari suatu maksud kepada maksud lain tanpa membatalkan maksud yang pertama atau tujuan yang diucapkan pertama. Dalam hal ini, idhab intiqali itu maknanya itu bahkan. Zaid datang, bahkan Ali. Kemudian la. La itu faedahnya linafi. Ja'a bakun la aliyun. La datang si Bakar, bukan si Ali. Kemudian lakin. Lakin itu maknanya litakallub. Untuk menyatakan kebalikan. Zaidun nasyitun lakin qabihun. Zaid itu rajin tetapi dia jelek. Nah, kemudian hatta fi ba'dil mawadhi'. Nah, hatta ini maknanya lil ghayah. Akaltul khubza hatta ra'sahu. Akaltus samaka hatta ra'sahu. Nah, hatta di sini memiliki fungsi untuk menyatakan batas sesuatu. Misalnya, saya makan roti sampai sepertiga, artinya sepertiganya saja. Atau akaltus samakata hatta ra'saha. Saya makan hanya ikan, hanya sampai batas kepalanya. Kepalanya tidak ikut saya makan. Nah, sedikit tambahan mengenai ataf bayan. Ataf bayan ini nanti juga akan kita mundarajkan atau kita setarakan i'rabnya dengan badal. Karena secara terkib ataf bayan ini dan badal memiliki pola yang begitu persis. Nah, sehingga nanti di dalam pembalakuan kalimat-kalimat yang sepertinya ataf bayan atau badal, maka nanti akan kita i'rabkan secara opsional. Artinya kita bisa memilihnya ataf bayan atau kita bisa memilihnya dengan badal. Nah, mungkin sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.